warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Bagaimana hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati yang diakuinya seperti ibunya sendiri? Saya kira sekarang ini kita semakin dapat gambaran yang sangat jelas ya. Bukan hanya kita bisa melihat dari tulisan Ibu Megawati tentang hakim di Mahkamah Konstitusi yang saat ini tengah menangani sengketa Pilpres 2024, tapi juga pernyataan-pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kita bisa lihat ini merupakan salah satu kepanjangan tangan atau sekarang bertindak sebagai juru bicara dari Ibu Megawati. Dan kalau kita simak pernyataan Hasto itu memang sekarang ini terhadap Jokowi itu makin hari tensinya itu makin tone-nya, bukan tensinya, tone-nya itu makin hari makin keras. Setidaknya saya mencatat dua hal yang disampaikan oleh Hasto Kristianto mengenai Pak Jokowi. Yang pertama, ini kalau dalam bahasa orang Jawa ini sangat-sangat keras sekali ya, karena Hasto menyatakan bahwa kalau Pak Jokowi itu ingin bertemu atau bersilaturahmi dengan Ibu Megawati ada syaratnya ya. Ini pertama kali Pak Jokowi itu harus menemui dulu pengurus anak ranting PDIP. Pengurus anak ranting ini level paling rendah ya. Saya kira ini level kelurahan gitu atau level desa. Kenapa alasan Hasto? Karena dia diingatkan oleh para pengurus anak ranting ini yang mengingatkan bahwa mereka harus bertemu dulu dengan mereka dengan Pak Jokowi harus bertemu dulu dengan mereka sebelum bertemu dengan Ibu Megawati, karena selama ini justru yang menjaga Ibu Megawati itu adalah para pengurus sampai pengurus ini dan sampai level pengurus anak ranting. Jadi ya kalau mau bertemu ya harus temui mereka dulu. Artinya nanti kalau diizinkan oleh pengurus anak ranting baru bisa bertemu dengan Ibu Megawati. Jadi kan sebenarnya ini penolakan yang meskipun disampaikan dengan bahasa yang kesannya seolah-olah bercanda, tapi ini kalau dari sisi rasa bahasa sebagai orang Jawa itu sangat keras. Ya bisa diartikan kalau mungkin kalau bahasa yang lebih vulgar dinyatakan nggak level Jokowi itu untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Mengapa? Karena menurut Hasto itu ada pagar yang sangat jelas, ada pembeda yang sangat jelas antara Megawati dengan Jokowi. Ibu Megawati selalu berbicara tentang kepentingan bangsa dan negara, begitu, yang konstitusional. Sementara kalau Pak Jokowi ini sangat terlihat bahwa dia itu sebagai kepala negara, sebagai seorang presiden dan juga perangkat kepala negara, tetapi dia kelihatannya perannya lebih menonjol sebagai seorang kepala keluarga karena dia lebih berpikir tentang keluarganya ketimbang bangsa dan negaranya ini. Dan saya kira itu bukan penilaian yang berlebihan ya, fakta-fakta bahwa dia bersedia menabrak berbagai aturan, kemudian melakukan berbagai pelanggaran termasuk juga soal menggunakan anggaran negara untuk mensukseskan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, itu kan menunjukkan bagaimana sikap dari seorang Jokowi. Begitu juga dengan naiknya Kaisang Pangarep, putra bungsunya yang didongkrak habis-habisan hanya 2 hari setelah dia menerima kartu anggota PSI, kemudian dipilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Ya kita tidak bisa lain menilai bahwa itu ya keinginan Jokowi. Tidak mungkin itu terjadi tanpa keinginan atau setidaknya blessing atau restu dari Joko Widodo. Dan yang terakhir ini yang saya kira mungkin menambah keras dari sikap PDIP terhadap Pak Jokowi dalam hal ini adalah soal keluarga tadi yang disebut oleh Hasto sebagai pembeda, yakni Pak Jokowi itu pada hari kedua setelah hari pertama dia melakukan open house di Jakarta, dia memilih terbang ke Sumatera Utara dengan alasan dia ingin berlebaran bersama dengan anak cucunya di Medan. Memang di Medan ini kan anak presiden, anak putri presiden, yakni Kahiyang Ayu itu menikah dengan Bobi Nasution yang sekarang menjadi wali kota Medan. Dan kemudian orang mengkait-kaitkan kunjungan Pak Jokowi ke Medan itu tentu saja
berkaitan dengan pencagupan dari Bobi Nasution, karena Bobi Nasution ini setelah menjadi wali kota Medan dia mengincar jabatan sebagai gubernur Sumatera Utara, dan itu baru saja kan Bobi Nasution itu mendapatkan mandat dari DPP Partai Golkar untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara pada Pilkada serentak tahun 2024 nanti. Dan dengan adanya tiket dari Golkar itu berarti ya Bobi Nasution selamat dia mendapatkan tiket, karena Gerindra, partai yang juga salah satu partai terbesar dalam pemilu kali ini, mereka menyatakan akan memilih mencalonkan kadernya sendiri. Kemudian PDIP seperti dikatakan oleh Hasto Kristianto menyatakan bahwa semua boleh mendaftar sebagai calon presiden untuk Sumatera Utara kecuali Bobi Nasution. Ini pernyataannya menarik, mengapa? Karena Bobi Nasution itu sudah dipecat sebagai kader PDIP berkaitan dengan dukungannya kemarin pada Pilpres 2024 untuk paslon 02, yakni Prabowo Gibran, sementara PDIP kan secara resmi mencalonkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yakni paslon 03 sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Jadi ini memang betul-betul membedakan, yang sangat membedakan antara Ibu Megawati CQ PDIP dengan Pak Jokowi. Yang satu berpikir sebagai seorang negarawan, berpikir konstitusional, taat azas, tapi yang satunya itu semua diterabas, yang penting keinginannya untuk mewujudkan dinasti itu bisa terwujudkan begitu. Dan kunjungan Pak Jokowi itu harus kita kaitkan juga, ada dua poin penting. Yang pertama, ini berkaitan dengan rekomendasi untuk Bobi Nasution dari Partai Golkar itu menimbulkan gejolak di internal Partai Golkar, khususnya DPD Golkar Sumatera Utara. Saat ini kan Ketua DPD Sumatera Utara itu, Golkar Sumatera Utara itu dipimpin oleh Ijek, ya. Ini Musa Rajeksah, ini adalah mantan wakil gubernur yang dia rencananya akan maju kembali untuk Pilkada Sumut tahun 2024 nanti. Tapi kemudian ini ternyata tiketnya diberikan kepada Bobi, dan ini menimbulkan kemarahan di kalangan internal Golkar di Sumatera Utara. Waktu itu mereka menyatakan bahwa tidak betul ada mandat semacam itu dari Airlangga Hartarto. Tapi belakangan Airlangga Hartarto membenarkan bahwa dia sudah mengeluarkan surat tugas untuk Bobi menjadi calon gubernur Sumatera Utara, dan kemudian Ijek itu menjadi wakil gubernurnya. Apakah Ijek bersedia menjadi wakil lagi dan kemudian mendampingi Bobi? Saya kira ini yang jadi persoalan. Karena itu kemarin tidak lama setelah muncul ribut-ribut itu, muncul pernyataan dari DPD Sumatera Utara belum ada keputusan akan mencalonkan Bobi sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Bobi menyatakan itu sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri, atau bahkan tepatnya malam hari menjelang Idul Fitri, Bobi menyatakan dia ingin silaturahmi dengan Ijek, ya, untuk menjelaskan soal rekomendasi yang diberikan oleh DPP Golkar untuk maju pada Pilgub Sumatera Utara. Tapi pada waktu itu Bobi mengaku bahwa mandat yang diberikan oleh DPP Partai Golkar itu kalau tidak menjadi gubernur Sumatera Utara, ia kembali menjadi wali kota Medan. Tapi dari pernyataan Airlangga Hartarto jelas bahwa surat mandatnya kepada Bobi itu adalah sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Ya, karena itu saya kira mau tidak mau bagi pengurus DPD Golkar Sumatera Utara tidak ada kata lain kecuali ya mentaati perintah DPP Golkar. Kalau dengan konsekuensi kalau Mbak Lelo ya bisa dipecat. Itu saya kira yang terjadi. Makanya kemudian Pak Jokowi datang ke Sumatera Utara, saya kira untuk menyelesaikan soal itu, untuk menyelesaikan kisruh di internal Golkar berkaitan dengan mandat yang diberikan pada Bobi. Karena pertanyaannya, Bobi kan bukan kader Golkar. Mengapa justru Golkar malah memilih Bobi yang bukan kader Golkar dan tidak mengutamakan Ijek sebagai Ketua DPD Partai Golkar? Ini kan jelas sudah teruji pengabdiannya pada Partai Golkar. Nah, ini
kita bisa menduga-duga mungkin jalan keluarnya nanti adalah ada kompensasi katakanlah kepada Ijek dan kemudian Bobi tidak lama lagi akan menjadi kader Partai Golkar atau dikuningkan. Ini pola yang biasa yang dilakukan oleh keluarga Jokowi. Kan sebelum nggak ada waktu itu ketika menjelang pencapresan Gibran oleh Partai Golkar, kan pada waktu itu sesungguhnya Gibran pun juga sudah disiapkan jaket kuning oleh Partai Golkar. Dia akan pindah dari PDIP ke Partai Golkar. Tapi kemudian ternyata perkembangannya berubah dan Gibran sampai sekarang belum menjadi kader Partai Golkar. Walaupun statusnya di PDIP ini juga sudah tidak jelas apakah dia masih tetap kader atau dia masih atau dia sudah keluar dari PDIP karena pada waktu itu kan dia juga diminta untuk menyerahkan KTA-nya. Nah, itu yang pertama kedatangannya Pak Jokowi tentu untuk menyelesaikan kisruh di internal Golkar. Yang kedua, nah ini menarik, bahkan para netizen pun mengendusnya itu. Ini kalau Anda amati komentar-komentar netizen di Instagramnya Pak Jokowi yang mengunggah kegiatannya di Sumatera Utara karena beliau kemarin itu ketika hari pertama tiba di sana dia langsung ke mall, mengajak anak cucunya bermain-main di mall dan kemudian menyapa warga masyarakat begitu ya, dan kemudian hari kedua sholat Jumat di Masjid Agung di Kota Medan. Komentar dari para netizen ini menarik. Ini untuk ya Pak Jokowi untuk pencagupan menantu ya begitu. Para netizen itu bisa langsung membacanya dengan cepat begitu. Bahkan ada yang mengingatkan Pak Jokowi, jangan lupa ya bagi-bagi bansos ya untuk suksesnya Bobi ini. Nah ini kan pola yang sama sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika Gibran maju menjadi calon wakil presiden Prabowo dan Pak Jokowi itu melakukan kunjungan yang sangat intensif di Jawa Tengah untuk menggempur basis dari PDIP dan Ganjar Pranowo. Jadi kelihatannya seperti juga saya sebutkan, Anda jangan terlalu terkejut nanti kalau kunjungan Pak Jokowi ke Sumatera Utara itu sangat intensif. Nanti tinggal dicari-cari aja apa alasannya. Karena kalau kemarin kan misalnya seperti dikatakan oleh Pak Muhadjir Effendi, Menko PMK, ketika ditanya oleh Majelis Hakim, sebenarnya dia menjelaskan mengapa Pak Jokowi banyak sekali melakukan kunjungan ke Jawa Tengah menjelang Pilpres pada saat kampanye. Pada waktu itu katanya dikaitkan dengan adanya proyek-proyek strategis nasional yang ada di Jawa Tengah. Tapi belakangan saya mendapat data yang ini saya kira kita perlu cek sama-sama. Sebenarnya di Jawa Tengah tidak terlalu banyak proyek strategis nasional, hanya ada sekitar 2 kalau tidak salah sekarang ini. Justru yang paling banyak sekarang proyek strategis nasional itu di Jawa Barat. Nah sekarang coba mulai dicek berapa proyek strategis nasional yang ada di Sumatera Utara. Ya kalau misalnya tidak ada atau ada, coba dicari lagi apa yang nanti akan menjadi justifikasi Pak Jokowi untuk melakukan kunjungan ke Sumatera Utara. Karena memang kalau kemudian Pak Jokowi itu sangat intensif melakukan kunjungan ke Sumatera Utara, ini agak mencolok sekali ya, karena orang mau tidak mau mengkaitkan itu pasti dengan pencagupan Bobi. Dan ini sudah jadi pola baku dari Pak Jokowi yang memanfaatkan posisinya sebagai presiden untuk mendongkrak atau mendorong anak dan menantunya untuk meraih jabatan-jabatan publik. Dan ini kelihatannya penting dilakukan oleh Pak Jokowi. Mengapa harus melakukan kunjungan yang intens ke Sumatera Utara? Karena pilkada serentak itu tetap akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Ini tidak seperti yang diinginkan oleh Pak Jokowi sebelumnya dimajukan pada bulan September karena Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan untuk tetap dilaksanakan pada bulan November. Sementara kita tahu bahwa jabatan Pak Jokowi itu akan berakhir pada tanggal 20 Oktober. Jadi ya memang masih tersisa waktu buat Pak Jokowi ini sebelum bulan November untuk melakukan kunjungan beberapa bulan lagi ke sana ya. Coba kita hitung tinggal berapa bulan lagi ya. Sekarang April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Masih ada 7 bulan ya, nggak sampai 7 bulan lah. Saya kira bersihnya 6 bulan begitu. Dan ini masih cukup waktu buat Pak Jokowi untuk melakukan kampanye terus-menerus, bahkan kemudian juga membagi bagi bansos di Sumatera Utara. Dan memang buat rakyat kita lihat misalnya dari beberapa komentar yang diunggah,
di akun Instagramnya Pak Jokowi juga kelihatan mereka merasa sangat senang bertemu dengan Presiden Jokowi. Tapi kan ini bukan persoalan senang atau tidak senang, ini persoalan etika value yang tadi yang dikatakan oleh Hasto tadi bahwa ada pagar pembatas, yakni value yang berbeda antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi, antara PDIP dengan Pak Jokowi. Yang satu hanya berpikir tentang kepentingan keluarga, karena dia adalah kepala keluarga, padahal dia juga sebenarnya kepala negara. Yang satu berpikir tentang bagaimana bangsa dan negara ini terjadi. Jadi dari sini saja kita sudah tahu bahwa ya dari sisi value sudah tidak ada titik temu antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi itu. Jadi rasanya pernyataan-pernyataan dari Hasto yang menyatakan bahwa agar Pak Jokowi menemui dulu pengurus anak ranting sebelum bertemu dengan Ibu Megawati, dan kemudian dia menyatakan bahwa semua boleh mendaftar sebagai calon gubernur Sumatera Utara kecuali Bobi Nasution, ini sebenarnya sudah vonis mati, atau ya kata putus, kata final, bahwa kalau meminjam bahasa anak sekarang, ini hubungan antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi itu you and me is end. Kira-kira begitu. Tinggal sekarang yang kita tunggu-tunggu adalah bagaimana kemudian sikap PDIP dalam hubungannya dengan Prabowo Subianto, karena kelihatannya memang agak berbeda sedikit antara kalau hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega dan Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Tidak punya hard feeling yang sangat dalam seperti pada Pak Jokowi, tapi tetap saja persoalannya Pak Prabowo sekarang bersama dengan Gibran Rakabuming sebagai wakil presidennya. Karena itu seperti dikatakan oleh Hasto, nanti pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu menunggu hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan diputuskan pada tanggal 22 April nanti. Jadi tidak terlalu lama lagi. Mungkin ya kalau kemudian Mahkamah Konstitusi berani mengambil langkah yang drastis, katakanlah tidak membatalkan pemilu dan tidak mendiskualifikasi 02, tetapi mendiskualifikasi Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, ya saya kira itu akan lebih mudah buat Ibu Megawati untuk bertemu dengan Pak Prabowo, dan apalagi kemudian bergabung dengan pemerintahannya Pak Prabowo. Menurut dia punya Ibu Megawati dan PDI punya dasar yang cukup, dasar etik yang kuat untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo. Cuman bagi kita dan juga posisi FNN sangat jelas bahwa kalau kemudian sampai Ibu Megawati pun bersama dengan PDIP itu akhirnya bergabung dalam pemerintahan dan menyisakan hanya satu, katakanlah PKS berada di luar kubu pemerintahan, itu juga tetap kiamat bagi demokrasi, karena esensi dari demokrasi itu tentu saja dengan adanya oposisi. Tanpa ada oposisi di parlemen, ya yang terjadi nanti ya pemerintahan itu nanti akan terjadi pemerintahan yang otoriter, karena betul-betul heavy-nya sepenuhnya itu berada di eksekutif. Dan bisa terjadi seperti sekarang ini pada eranya Pak Jokowi. Kita sudah susah membedakan trias politika itu mana peran eksekutif, mana peran legislatif, dan peran yudikatif. Semua berada di bawah kendali dari eksekutif. Tentu kita tidak ingin bahwa Indonesia seperti dibayangkan oleh Ibu Megawati tadi, yang dalam tulisannya sebelumnya menyatakan bahwa itu era kegelapan dari demokrasi. Karena kalau PDIP juga ikut bergabung dengan pemerintahan, pada akhirnya itu juga PDIP menyumbang era kegelapan dalam demokrasi. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.